Halo sahabat YouTube, salam cerdas. Nah, kembali lagi di channel YouTube saya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua mendapatkan informasi setiap kali saya mengupload video. Oke teman-teman, nah di video kali ini kita akan membahas kembali terkait dengan Pi Network. Sebenarnya sudah banyak sekali saya bahas tentang Pi Network ini. Tetapi ada informasi terbaru terkait dengan KYC. Karena harapan dari semua pioneers atau penambang Pi Network, KYC ini merupakan hal yang paling penting. Karena tidak ada gunanya koin Pi Network kita kalau kita belum KYC. Kenapa? Karena dengan kita sudah KYC, maka koin kita akan berpindah ke wallet. Dan di situ kita bisa bertransaksi. Tetapi ketika kita belum KYC, maka kita tidak bisa melakukan transaksi apapun. Nah, oke teman-teman, ada informasi terbaru terkait dengan KYC. Nah, ada salah satu validator yang berasal dari Nigeria. Nah, dia sendiri menyebutkan bahwa tidak semua akan di KYC. Jadi bagaimana dengan pioneers yang belum di KYC? Oke teman-teman, kalau Anda melihat di website Newsway, nah di sini ada berita terbaru terkait dengan Pi Network atau lebih khususnya KYC Pi Network. Jaringan Pi menerapkan slot KYC massal secara acak ke lebih dari 1 juta perintis yang memenuhi syarat di seluruh dunia. Artinya, tidak semua bisa memenuhi syarat. Karena memang realnya saat ini kalau kita lihat bahwa banyak pioneers yang sudah menambang 2-3 tahun tapi belum KYC. Nah, bisa jadi juga orang yang baru pertama kali menambang di aplikasi Pi Network ini, bisa jadi mereka lebih dulu KYC. Jadi kan dikirim secara acak. Siapa yang beruntung, dialah yang menjadi pemenang. Ternyata ada syarat juga yang diterapkan di Pi Network. Jadi kalau tidak memenuhi syarat, maka tidak bisa KYC. Jadi bagaimana nasib pionir yang lain? Nah, di sini menjelaskan bahwa salah satu perhatian utama penambang jaringan Pi adalah menjadi KYC dan kemudian bermigrasi ke mainnet tempat mereka mungkin menghabiskan Pi coin yang ditambang saat mainnet ditayangkan atau saat mainnet terbuka. Sayangnya, proses KYC tampaknya tidak mendukung semua perintis karena dipilih secara acak dalam satu waktu. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa untuk KYC akan dipilih secara acak dalam satu waktu. Karena perintis tertentu yang telah menambang selama lebih dari 2 tahun mungkin bukan KYC. Artinya, perintis saja atau pionir saja yang sudah menambang sampai 2 tahun itu belum tentu bisa KYC. Metode pemilihan ini mungkin tidak memihak dan tidak dijamin. Nah, teman-teman ini tegaskan. Jadi, metode ini itu memang digunakan saat ini oleh manajemen Pi Network dan kita tidak bisa mengkomplain akan hal ini karena inilah cara mereka untuk mendapatkan keuntungan juga. Ini mungkin juga menyiratkan bahwa tidak semua perintis memenuhi syarat untuk KYC. Nah, seperti saya katakan di awal bahwa tidak semua perintis akan bisa di KYC. Jadi, bagi teman-teman yang tidak di KYC itu adalah peluang dari tim core team, terutama owner yaitu Dr. Nicholas Kokalis untuk mendapatkan pembayaran iklan AdSense-nya. Nah, itulah yang dibuat mereka karena kalau kita lihat dari video saya yang saya bahas tentang Pi Network ini mengenai event yang dilaksanakan yang sudah ada juaranya. Di situ diterangkan bahwa Pi Network ini adalah seperti proyek percobaan saja dari universitas yang saat ini Dr. Nicholas Kokalis berada atau ditamatkan teman-teman ya. Memerlukan pemilihan individu secara acak dari platform dengan lebih dari 35 juta pengguna aktif. Salah satu validator KYC, nah ini dia teman-teman ya, dari negara Nigeria. Ada salah satu validator KYC yang sudah ditunjuk langsung oleh manajemen Pi Network yang berbicara dengan korespondensi kami di distrik Apo di Abuja. Tuan Anthony Adayabe mengatakan,
Proses KYC baru saja dikirim secara acak ke setiap penambang yang beruntung di platform. Jadi yang beruntung saja, yang tidak beruntung tidak akan bisa menggunakan koin Pi Anda untuk menjadikan uang. Namun ada validator di hampir semua negara di mana jaringan Pi didukung oleh warganya seperti yang kami lakukan di Nigeria. Ini pernyataannya dari Tuan Tony ini, teman-teman ya. Saya juga seorang validator KYC di Nigeria. Saya telah diberi mandat untuk memvalidasi setidaknya 1000 KYC di daftar tunggu saya, dan saya berasumsi jika ini bisa terjadi maka KYC massal telah diluncurkan sejak awal bulan ini. Nah, artinya dia sebagai validator dan dia sudah meluncurkan akan KYC. Jadi orang-orang yang bisa KYC karena dia yang ditunjuk langsung oleh manajemen, jadi banyak katanya yang antri KYC. Nah, teman-teman, saya tidak tahu nih untuk Indonesia siapa yang menjadi validator KYC. Tapi pada intinya adalah yang saya mau katakan di sini bahwa ternyata di Pi Network ini tidak semua pionir itu bisa mendapatkan KYC. Jadi diperketat di KYC. Jadi ketika Anda mendapatkan KYC, Anda adalah orang yang beruntung dan koin Anda bisa ditukar menjadi uang ataupun bisa melakukan pembelian ketika open mainnet nanti. Wah, sayang sekali ya, ternyata sebanyak ini pionir yang ada dan Indonesia mungkin yang paling banyak, tetapi tidak semua bisa di KYC sesuai dengan pernyataan yang ada saat ini. Ini bisa jadi juga informasi yang tidak kredibel, tetapi kalau Anda melihat di newsway.com ini, di sini membahas tentang Pi Network dan dalam bahasa Inggris atau bahasa internasional. Oke teman-teman, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Anda bisa lebih bijaksana, bisa lebih cerdas lagi di dalam melihat bagaimana sih perkembangan Pi Network ini. Dan Anda akan menjadi apa di Pi Network ini. Sekian dari saya. Thank you.